Kita mulai lagi. Arkanul isti'arah al-musta'ar lahu wal musyabbah al-musta'ar minhu wal musyabbah bih al-musta'ar al-lafdu al-manqul bainal musyabbah wal musyabbah bih al-qarinah mani'ah hiya allati tamna'u min iradatil ma'nal haqqi fatughayyiruhu. Maksudnya jadi gini. Jadi arkanul isti'arah itu ada empat: musta'ar lahu, musta'ar minhu, musta'ar, qarinah, mani'ah. Oke. Musta'ar lahu kita samakan dengan musyabbah. Musta'ar minhu samakan dengan musyabbah bih. Berarti ada musta'ar lahu musyabbah, musta'ar minhu adalah musyabbah bih. Al musta'ar itu adalah lafat yang al mangkul bainal musyabbah wal musyabbah bih. Oke, jadi lafat yang nah, nanti kita terapkan di contoh. Al qarina mani'ah, kalau qarina mani'ah jelas ya, yaitu kalimat yang atau keadaan atau sesuatu ya, bukan keadaan saja karena kan tadi kita bagi dua. Qarina mani'ah itu ada kalanya dia lafdiyah, ada kalanya ghair lafdiyah. Contoh, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Oke. Lafat az-zulumat ini adalah az-zulumat sama nur ini adalah musta'ar eh, makna ya. Jadi berarti ini adalah majas isti'arah. Az-zulumat sama nur adalah isti'arah. Hmm. Fat'an nur adalah isti'arah. Berarti syubbiha ad-dolal ini samakan dengan dolal. Berarti ad-dolal bi zulumat. Syubbiha ad-dolal bi zulumat. Oke, berarti kita ad-dolal kadzulumat. Berarti kan kayak ini akhirnya. Ad-dolal kadzulumat. Ad-dolal kadzulumat. Berarti gimana ad-dolal kadzulumat ini? Dolal ini adalah musyabbah. Kafnya ini adalah adat. Az-zulumat adalah musyabbah. Musyabbah bih. Berarti tinggal kita terapkan musta'ar lahunya mana? Musta'ar lahunya adalah musyabbah. Berarti ini adalah musta'ar lahu. Kok lam sih? Hmm, nggak mau hilang. Musta'ar lahu. Terus kemudian musta'ar minhunya zulam. Musta'ar minhu. Oke. Nah, musta'ar adalah lafaz zulumatnya. Jadi makna, makna eh musta'arnya adalah lafaz zulumat. Jadi maknanya eh, musta'ar minhu itu makna ya. Makna dari makna dari zulumat. Nah, kalau lafaz yang musta'ar adalah zulumatnya. Nah, ini kan dipinjam untuk mewakili dolal, maka itu adalah al-musta'ar. Tamam. Al-qarinah, qarinahnya adalah mani'ah haliyah. Haliyah. Lihat dari konteks karena kitab yang diturunkan oleh Allah terhadapmu untuk mengeluarkan manusia dari kesesatan. Itu kan dari kegelapan, maksudnya kegelapan itu kesesatan yang mana adalah qarinahnya adalah haliyah. Dilihat dari siyak, dilihat dari sebelumnya, dilihat dari siyak. Tamam? Watang qasimu al isti'arah ila isti'aratun tasrihiyah wa isti'aratan makniyah. Jadi isti'arah dibagi menjadi dua. Ada isti'arah tasriyah. Apa itu tasriyah? Wa ya masurriha fiha bilafdil musyabbabi syurriha. Bilafdil musyabbabi. Contohnya kayak apa?
yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, ini adalah istilah tasrihiyah. Yang kita bahas sebelumnya itu adalah istiarah tasrihiyah. Jadi maksudnya istiarah tasrihiyah itu apa? Musyabbahnya itu dibuang. Yang ditetapkan adalah musyabbah bihnya. Berarti az-zulumat kan ad-dolal kadzulmi gitu kan. Kadzulmi. Kesesatan itu seperti kegelapan. Yang ditaruh di dalam ayat sini adalah zulumat. Zulumat ini adalah lafat az-zulmi. Yang mana al-lafat az-zulmi adalah musyabbah bihi. Sedangkan ad-dalal adalah musyabbah. Yang dibuang berarti siapa? Musyabbah. Yang ditetapkan adalah musyabbah bih. Tamam? Syabbahallahu ad-dalala bidzulumat wa syabbahal huda binur. Allah menyerupakan dolal dengan zulumat dan menyerupakan huda dengan nur. Wa hadza fa'al musyabbah. Ya, terus kemudian musyabbah dibuang yaitu dolal dan huda, dolal ya dolal dan huda wasora bilafdil musyabbah dan dijelaskan dengan lafaz musyabbah. Nanti kita jelaskan lebih perinci di setelah ini. Terus isti'arah makniyah, apa bedanya makniyah dengan tasrihiyah? Nah, sekarang kita ke makniyah. Pembagian yang kedua. Ta'rifnya adalah wa yamahu dhifa hal musyabbah bihi wa rumiza lahu bisyai'in min lawazimi. Yaitu lafat atau sesuatu yang dibuang musyabbah bih. Oke, berarti apa bedanya? Kalau tasrihiyah yang dibuang adalah musyabbahnya. Tapi kalau makniyah yang dibuang adalah musyabbah bihnya. Tapi nggak cukup dengan membuang saja, berbeda dengan musyabbah dengan tasrihiyah. Kalau tasrihiyah dibuang sudah selesai. Yang ditetapkan adalah musyabbah bih. Yang dibuang musyabbah, yang ditetapkan musyabbah bih. Berbeda dengan makniyah. Kalau istiarah makniyah itu yang ditetapkan musyabbahnya benar. Terus dibuang musyabbah bihnya. Ya ini kebalikan dari tasniyah. Tapi nggak cukup sampai situ saja. Ada kelanjutannya. Warumiza lahu bisyai'in min lawazimi. Terus kemudian diberikan atau didatangkan sesuatu yang berupa lazim dari sesuatu yang dibuang tadi. Berarti musyabbah musyabbah bihi. Kalau di isti'arah tasrihnya tadi yang dibuang musyabbahnya. Kalau yang di sini maknanya musyabbah bihinya yang dibuang, musyabbahnya ditetapkan. Enggak cuman itu saja, tidak cuman dengan tidak apa cukup dengan pembuangan musyabbah bih, tapi memberikan atau mendatangkan sesuatu yang menjadi lazim dari musyabbah bih. Berarti ada dua yang ditetapkan, musyabbah dan lazimnya musyabbah bih. Lazimnya musyabbah bih. Contohnya kayak apa? Wasubhi idza tanafas. Oke. Wasubhi idza tanafas. Di mana lafaz isti'arah makniyanya? Di lafaz as-subhi. Syabbaha. Syabbaha ya. Ini bukan syabbata. Syabbahallahu as-subha. Allah menyerupai subuh. Allah menyerupakan subuh. Bukan menyerupai. Astagfirullahaladzim. 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 Bukan menyerupai. Allah menyerupakan. Memberikan serupa. Oke. Subuh itu diserupakan oleh Allah. Bi'annahu insanun. Disamakan atau diserupakan dengan manusia. Yumkinuha tanafus. Yang seakan-akan atau seolah-olah bisa bernafas. Tamam. Wa dzakara al musyabbah wa huwa subhu. Berarti as-subhu kal ah, in insan. Berarti as-subhu Insan. kal insan. Nah, berarti bagaimana prosesnya? Syubbiha as-subhu bi annahu insanun yumkinuhu tanafus. Kan di sini ada tanafas. Seakan-akan bisa bernafas subuh itu. Jadi subuh itu diserupakan dengan insan dalam dalam segi apa? Seakan-akan bisa bernapas kayak gitu. Warumiza lahu bisya'in min lawazimihi. Oke.
Hmm. Warumiza lahu bisa lazimi. Terus kemudian didatangkan. Berarti kita buang dulu. Insannya kita buang. Berarti tinggal asubuhu. Enggak, supaya tidak membingungkan. Oke, maka dicarikan lazim dari insan. Insan itu lazimnya apa? Ya, bernafas. Insan lazimnya ber bernapas. Tamam? Bisa dipahami? Nanti kita bahas secara rinci di depannya. Jadi subuh seperti manusia, tapi dibuang insannya, lafadz insannya, didatangkan lazim dari al-insan yaitu tanafas. Berarti idza tanafas ini adalah lazim dari al-insan. Ada pertanyaan? Jadi kalau istiarah atas apa namanya makniyah itu Ah, eh apa? Ana yang agak ininya tuh yang ini ya, rukun dari istiarahnya. yang apa itu? Maknia. Kalau sebelum masuk istiarah tasrihiyah sama makniyah itu kan ada arkannya. Oke, berarti kita cari musta'ar minhu dan musta'ar lahu, musta'ar minhu, musta'ar dan eh korinah maniahnya gitu kan. Berarti kita cari Rukunnya ada mana? Berarti as-subhu ini adalah musyabbah. Kalau musyabbah berarti musta'ar lahu. Al-insan ini adalah berarti musta'ar minhu. Lafat musta'arnya mana? Ah, berarti yang dipinjam. Berarti lafat yang dipinjam itu misal adalah lafat subuh. as-subhu. Eh, Al-musta'ar. Karena al-lafzu apa tadi? Al-lafzu al-mangkul bainal musyabbah wal musyabbah bih. Yang aslinya makna dari subuh itu apa? Subuh. Apa itu subuh? Waktu Ya waktu subuh. subuh gitu kan. Tapi di karena ida tanafas, oke, ida tanafas ini adalah korinah mani'ah. Nggak mungkin subuh bernafas. Sehingga berarti kita harus mencari apa nih yang bisa bernafas? Al-insan gitu. Jadi al-insan ini bisa apa namanya? Lazim dari lazim malzum apa namanya tanafas ini lazim dari al insan sehingga kita samakan as-subuhu kal insan tamam. Setelah itu didatangkan yang lazim ya. Ya didatangkan lazim, apa itu lazim? Ya, Lazim adalah iktidau amrin bi amrin akhar. Terus iktidau amrin bi amrin akhar bihaitsu bihaitsu yantakilu adzihnu fahmu syai'in fuhima anhu lahu fuhima anhu lahu gitu ya. Oh, bihaitsu yantakilu minhu ilaih. Bihaitsu yantakilu minhu ilaih. Bihaitsu yantakilu adzihnu minhu ilaih. Jadi fahmu iktidau amrin. bi amrin bihaisu yang takilu adhinu minhu ilaih. Bihaitsu yantakilu adzihnu minhu ilaih. Jadi eh iktidau amrin bi amrin. Iktidau amrin. Ah, kurang amrin. Iktidau amrin. Bi amrin. Bi amrin berarti bi amrin akhar maksudnya. Karena nakiroh dengan nakiroh. Maka nakiroh yang pertama. Nakiroh yang. Ya yang pertama. Ini bukan nakiroh yang kedua. Oke. Atau nakiroh yang kedua bukan nakiroh yang pertama.
Jadi amrin atau sesuatu iktidau syai'in bi syai'in. Syai' yang pertama itu bukan syai' yang kedua, begitu juga sebaliknya. Syai' yang kedua bukan syai' yang pertama. Iktidau amrin bi amrin maksudnya apa? Jadi tuntutan lazim itu adalah tuntutan sesuatu hal yang menuntut yang ketika kita tahu perkara itu, oke, ketika kita tahu perkara itu, maka otomatis otak kita bihaitsu yantakilu adzihnu, maka otomatis otak kita mengarahkan terhadap konsekuensi dari perkara itu. Contoh, ketika kita paham bahwasannya manusia, maka lazim dari manusia adalah bisa bernafas. Lazim dari manusia adalah apa? Ya itu bisa bernafas, terus kemudian bisa berpikir, itu kan lazimnya. Atau gampangnya kayak gini, ketika kita tahu kalau itu api, maka konsekuensi dari api itu apa? Panas. Oh, paham ya maksudnya? Lazim malzum. Lazim berarti ketika kita tahu sesuatu nih, lampu, berarti lazimnya apa? Bisa menyinari. Kita tahu lazim dari api, ya berarti kita paham bahwasanya tuntutan dari api ini adalah memberikan panas atau menjadikan panas. Paham? Itu adalah Ibaratnya apa? tabiat dari sesuatu Ya, itu. ya bisa dibilang tabiat. Tapi tabiat masih terlalu umum. Dan itu nanti pembahasan lazim malzum akan lebih detail lagi dibahas dalam ilmu mantik. Oke, dalam ilmu mantik. Intinya secara simpel, Allah berkata. Secara simpel tadi seperti itu ya. Namanya apa? Lazim itu adalah iktida amrin bi amrin bihaitsu yantakilu adzihnu bihaitsu yantakilu adzihnu minhu ilaihi. Tamam? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan sampai sini. Oke. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai sini. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Mbak Azza, Mbak Iva, Mbak Ustadz Masyito. masih Ustadz Iya, ya, ya. Ahlan. masih belum terlalu paham tentang nentuin mana musta'ar min, mana musta'ar lahu. Yang tentang Oke, arkan. dengarkan ya kita tentukan. Iya. Jadi musta'ar lahu itu adalah musyabbah. Berarti kalau gampangnya, gampangnya apa? Kita tahu musta'ar lahu, kita lihat, kita samakan dulu. Misal Zaidun itu asadan fil hammam gitu kan. Berarti kita ambil lafat asadan yang mana ini adalah isti'arah, ya kan, lafat isti'arah yang ada unsur isti'arahnya. Asad ini dia adalah musyabbah bih berarti kan. Musyabbah bihi. Berarti harus ada musyabbahnya. Harus ada musyabbahnya. Gitu kan. Berarti kita cari musyabbahnya. Berarti itu asadan, saya melihat asad macan. Berarti rojulun kal asad. Gitu. Rojulun kal asad. Kita sudah nentuin kan. Musyabbahnya mana? Musyabbahnya mana? Sudah selesai? Oke. Berarti tinggal kita luruskan. Musyabbah ini berarti lurusnya adalah musta'ar lahu. Musyabbah bih luruskan musta'ar minhu. Udah selesai. Terus al musta'arnya mana? Oke, sekarang al musta'arnya mana? Al musta'ar atau lafat al mangkul bainal musyabbah al musyabbah bih. Lafat yang mangkul al mangkul bainal musyabbah wal musyabbah bihi. Berarti kal asad berarti al asadnya. Karena dia yang awalnya al asad ini
Artinya apa? Hayawan al-muftaris. Tapi dijadikan berubah, dipindah. Oke. Berarti gimana nih? Berarti dipindah ila maknan akhor. Apa? Zaid. Ya kok Zaid. Sejak Rojulun. Rojul. Rojulun asuja. Kamu hilang. Paham? Berarti al-musta'arnya adalah lafat al-asad. Yang mana dia asalnya lafat asad itu digunakan untuk hewan muftaris tapi dipindah ke rojulun asuja. Terus korinah mani'ahnya mana? Korinah mani'ahnya. Korinah mani'ahnya berarti di sini. Fil hammam berarti lafdiyah. Laf, lafdiyah. Karena korinah kemarin ada yang kemarin. Tadi ada yang mana sih? Oh ini. Ada yang lafdiyah, ada yang gue lafdiyah. Haliyah atau istihalah. Kalau haliyah berarti lihat dari konteks, lihat dari siak, pemahaman, pemahaman. Ya, bukan konteks sama siak ya. Kalau istihalah itu lihat dari pemahaman. Karena pemahaman kita paham nih bahwasanya Zaid itu nggak mungkin berkhutbah. Maka Zaid nggak mungkin berkhutbah. Singa itu nggak bisa berkhutbah. Maka mustahil ada singa berkhutbah. Maka dinamakan korena istihalah. Berbeda dengan haliyah. Kalau haliyah itu konteksnya kayak minadz-dzulumati ilan nur, ya kan? Itu kharijan nasa minadz-dzulumati ilan nur. Konteks dari dzulumat di sini adalah Al-Qur'an diturunkan kepada manusia, untukmu Nabi Muhammad, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan. Yang dimaksud kegelapan adalah ad-dolal gitu kan. Ilan nur terhadap keterangan. Keterangan maksud di sini adalah terang benderang, maksudnya di sini adalah kebenaran kayak gitu. Itu dilihat dari konteks. Maka korenahnya adalah haliyah, bukan istihalah. Karena nggak eh, apa namanya? Nggak mustahil gitu loh. Bukan bukan mustahil. Tamam. Gimana bahasa? Sudah bisa dicerna? Insyaallah Ustaz. Oke. Ada yang lain? Mbak Masyitah? Mbak Ifah? Nggak ada? Mbak Siti Rapidah? Insyaallah cukup Ustaz. Oke, cukup. Tamam. Kita cukupkan eh, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an wa la ilaha bihamdika illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Afwan, afwan.